Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Santia dengan NIM 220600100. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Finlandia. Nama resmi Finlandia adalah Republik Finlandia. Mulai abad ke-13, Finlandia menjadi bagian dari Kerajaan Swedia yang membawa penyebaran agama Kristen. Setelah Perang Finlandia pada tahun 1809, wilayah ini diserahkan kepada Kekaisaran Rusia dan menjadi Keharyapatihan Finlandia. Kemerdekaan Finlandia dari Rusia diumumkan pada tahun 1917. Finlandia adalah negara Nordik di Eropa Utara yang berbatasan dengan Swedia, Norwegia, dan Rusia. Ibu kotanya adalah Helsinki. Kelompok etnik mayoritas penduduk Finlandia adalah orang Finlandia dengan minoritas Sami. Pemerintahan di Finlandia adalah Republik Parlementer Kesatuan dengan Presiden dan Perdana Menteri sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dengan nama Presiden yaitu Sauli Niinisto dan Perdana Menteri yang bernama Sanna Marin dan legislatif yaitu Parlemen atau Riksdagen. Luas wilayah Finlandia yaitu 338.424 km persegi, merupakan ke-8 terbesar di Eropa. Lalu populasinya perkiraan pada 2022 yaitu 5.553.000 jiwa, merupakan ke-116 di dunia. Kepadatan penduduk Finlandia yaitu 16,4 per kilometer persegi, merupakan terendah di Uni Eropa. Finlandia terkenal dengan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi serta tingkat kebahagiaan penduduk yang tinggi, serta keindahan alamnya termasuk lebih dari 180.000 danau dan banyak sauna. Finlandia resmi dikenal sebagai Republik Finlandia. Finlandia merupakan negara Nordik di Eropa Utara yang berbatasan dengan Swedia, Norwegia, dan Rusia dengan ibu kota Helsinki. Ada beberapa tradisi yang biasa dilakukan oleh orang Finlandia, seperti sauna. Sauna adalah bagian internal dari budaya Finlandia, dianggap sebagai ruang sakral untuk relaksasi dan sosialisasi. Tradisi ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Yang kedua, ada tradisi mencuci karpet di tepi sungai. Setiap musim panas, keluarga dan teman berkumpul untuk mencuci karpet di tepi sungai sebagai simbol pembersih moral dan kebersamaan. Yang ketiga, ada Hari Kegagalan Nasional dirayakan setiap tanggal 13 Oktober. Hari ini mengajak masyarakat untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari kehidupan dan pembelajaran. Yang keempat adalah tradisi kompetisi memburu serangga. Pada musim panas, masyarakat bersaing untuk membunuh nyamuk terbanyak dalam waktu tertentu, menjadi acara terunik yang sering dilakukan. Finlandia menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer di mana presiden berperan penting dalam kebijakan luar negeri dan keamanan negara. Parlemen yang dikenal sebagai eduskunta terdiri dari 200 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 4 tahun. Presiden saat ini Sauli Niinisto yang menjabat sebagai presiden ke-12 sejak 1 Maret 2012. Ia merupakan anggota Partai Koalisi Nasional dan terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada 2018. Sistem politik Finlandia adalah multi-party, memerlukan koalisi untuk membantu pemerintah. Finlandia juga dikenal dengan kebebasan politik dan hak pilih universal. Presiden wanita pertama Finlandia adalah Tarja Halonen yang menjabat dari tahun 2000 hingga 2012. Sistem pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia dengan fokus pada kesetaraan dan kualitas. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari sistem pendidikan Finlandia. Yang pertama, ada pendidikan gratis dan inklusif. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan gratis dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, tanpa pemeringkatan sekolah ataupun siswa.
Yang kedua, ada kurikulum berbasis pembelajaran. Kurikulum berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya pada penguasaan materi. Yang keempat, ada kualifikasi guru tinggi. Guru-guru di Finlandia adalah guru profesional terlatih dengan gelar master yang diberi kebebasan untuk merancang metode pengajaran mereka sendiri. Yang kelima, ada minimnya ujian standar. Hanya ada satu ujian akhir di sekolah menengah atas sehingga siswa dapat belajar tanpa tekanan kompetisi. Yang keenam, waktu belajar seimbang. Jam sekolah lebih pendek dibandingkan negara lain, dengan penekanan pada waktu istirahat yang cukup untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Yang ketujuh, pendidikan sepanjang hayat. Sistem pendidikan mendukung pembelajaran seumur hidup, memungkinkan individu untuk melanjutkan pendidikan kapan saja. Kurikulum pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dengan fokus yang kuat pada kesetaraan, pengembangan keterampilan, berpikir kritis, dan fleksibilitas dalam pengajaran. Sistem pendidikan Finlandia memberikan otonomi yang besar kepada sekolah dan guru dalam menerapkan kurikulum, sehingga mereka bisa menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan siswa. Berikut adalah beberapa ciri utama dari kurikulum pendidikan di Finlandia. Yang pertama, fleksibilitas dan otonomi. Yang kedua, fokus pada keterampilan hidup. Yang ketiga, pendekatan tematik atau interdisipliner. Yang keempat, penilaian yang berpusat pada siswa. Yang kelima, penghapusan kompetisi yang berlebihan. Dan yang terakhir, inklusi dan kesetaraan. Adapun kekurangan dan kelebihan sistem pendidikan di Finlandia. Kelebihannya yaitu yang pertama, kurikulum yang fleksibel dan berorientasi pada siswa. Yang kedua, minim ujian standar. Yang ketiga, guru yang berkualitas dan dihormati. Yang keempat, fokus pada keseimbangan hidup dan pendidikan. Dan yang terakhir, inklusi dan kesetaraan. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu satu, tantangan dalam implementasi di negara lain. Yang kedua, ketergantungan pada guru yang sangat berkualitas. Yang ketiga, kurangnya penekanan pada kompetisi. Dan yang terakhir, potensi kurangnya evaluasi yang objektif. Gaji guru di Finlandia bervariasi, tergantung pada kualifikasi tingkat pengalaman dan jenjang pendidikan yang diajar. Berikut adalah beberapa informasi umum mengenai gaji guru di Finlandia. Yang pertama, guru sekolah dasar atau primary school teacher. Gaji awal yaitu sekitar 2.500 hingga 3.000 US dollar per bulan sebelum pajak. Gaji dengan pengalaman, setelah beberapa tahun pengalaman, gaji bisa meningkat hingga sekitar 3.500 US dollar per bulan atau lebih, tergantung pada lama pengabdian dan kualifikasi tambahan. Yang kedua, guru sekolah menengah atau secondary school teacher. Gaji awal rata-rata sekitar 3.000 sampai 3.500 US dollar per bulan. Gaji dengan pengalaman lebih lama bisa mencapai sekitar 4.500 sampai 5.500 US dollar per bulan. Dan yang terakhir atau ketiga, guru di tingkat universitas. Gaji untuk dosen dan profesor universitas lebih tinggi dengan kisaran antara 4.000 sampai 7.000 US dollar per bulan, tergantung pada posisi akademik dan pengalaman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.